Saya mewariskan resep rahasia keluarga untuk masakan rebus kepada sepupu saya. 27 toko cabang dibuka dalam 3 tahun. Keuntungan total mencapai 60 juta. Akibatnya, dia hanya memberi saya 400 yuan di akhir tahun. Gaji bulanan sebesar 400 seharusnya cukup kan? Kamu hanya perlu membantu di dapur dengan memotong sayuran. Tidak terlalu sulit, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya melihat slip gaji saya. Tidak perlu berdebat atau membuat keributan. Malam itu, aku diam-diam mengambil tas kulit yang telah kubawa selama 3 tahun. Gaya kerja. Terkunci di bagian paling bawah koper. Pagi-pagi keesokan harinya, saya berdiri di toko utamanya. Pintu masuk ke garasi bobrok seluas 12 meter persegi yang tepat di seberangnya. Menandatangani kontrak. Sepupu saya, Zhao Yutong, datang mengunjungi saya 3 tahun lalu. Saya mengelola warung makanan rebus di kota asal saya. Di kios itulah nenek beristirahat sejenak. Saya mulai belajar dari nenek saya ketika saya berusia 12 tahun. Saya sudah berlatih mengkaramelkan gula selama 3 tahun. Nenek bilang hidungku nol, ada bintang jenis yang sama. Asal-usul dan tahun yang berbeda, saya bisa tahu apakah perlu menambahkan lebih banyak atau lebih sedikit hanya dengan mencium aromanya. Sici, sayang sekali kau terus saja berkeliaran di kota. Kakak perempuan dan ibu baptis saya membiayai pembukaan toko tersebut. Anda yang menyediakan resepnya, kita akan bagi keuntungannya. Saya berterima kasih padanya dan memberinya buku yang telah ditulis tangannya. Aroma rempah-rempah kekuningan, dia menunjukkannya, dia diberitahu nama-nama dari 13 rempah utama. Langkah-langkah pembuatan kaldu, dia menyerahkan kata-kata itu kepada koki yang telah dia pekerjakan, satu persatu. Tapi yang tidak kukatakan padanya adalah, buku catatan itu berisi resep dasarnya. Hal yang benar-benar menghidupkan kuah rebusan ini, tidak tertulis di atas kertas, di hidungku, di lidahku. Saat saya bangun jam 3 pagi setiap hari, baunya seperti ini. Beberapa detik penghakiman itu, jenis lada Sichuan yang sama. Kandungan rami pada produk hari ini berbeda dengan produk kemarin. Jenis kayu manis yang sama, dibeli di musim panas, dan dibeli di musim dingin. Produksi minyak yang berbeda, perbedaan-perbedaan ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan instrumen pun mungkin tidak mampu mendeteksinya. Tapi hidungku bisa mencium baunya. Lidahku bisa memanjang. Kemudian, saya akan menyesuaikannya dengan menambah 2 gram atau mengurangi 3 gram. Keluarkan 5 menit lebih awal. Tertunda selama 10 menit. Setiap hari berbeda, benda ini tampaknya setidaknya, toko pertama terletak di sebelah pasar sayur Chengdong. Saya satu-satunya yang menjaga dapur di ruangan seluas 40 meter persegi ini. Menyiram sup pada pukul 3 pagi. Pemberian makan 4 titik. Saat panci pertama berisi cairan untuk merebus mendidih pada pukul 6. Seluruh jalan ini berbau harum sekali. Pendapatan sebesar 120.000 yuan pada bulan pertama beroperasi. Zhao Yutong sangat gembira. Malam itu, dia mentraktirku makan hotpot. Sambil mengangkat gelas anggur, dia berkata, Sisi, engkau adalah Tuhanku yang maha kaya. Kemudian, toko itu menjadi toko kedua, toko ketiga, toko kelima. Setiap toko baru dibuka. Saya perlu ditempatkan di lokasi tersebut setidaknya selama seminggu. Siapkan cairan untuk merebus tahap pertama langkah demi langkah. Pastikan rasanya stabil sebelum pergi. Para koki di dapur membuatnya sesuai dengan resep yang saya ajarkan kepada mereka. Perangkat ini dapat mencapai akurasi pencitraan 70-80%. 2 atau 3/10 sisanya, saya harus pergi ke berbagai toko setiap beberapa waktu untuk mencarinya. Bernyanyi satu persatu, menari satu persatu. Pada tahun ketiga, 27 toko. Merek tersebut bernama Yutong Fairy Stone. Wajah Zhao Yutong ada di mana-mana di papan reklame. Namanya tercetak di kemasan makanan bawa pulang. Foto profilnya digunakan di akun video pendek tersebut. Tidak ada yang mengenalku. Saat saya sedang mencampur rempah-rempah di dapur pusat, Zhao Yutong tersenyum dan berkata kepada para penggemarnya di ruang siaran langsung. Ini adalah resep rahasia keluarga yang diturunkan selama 3 generasi. Satu-satunya di dunia. Aku menatap wajahnya di layar ponsel. Aku belum berbicara selama 3 tahun. Saya makan dan tinggal, semuanya di dapur pusat, di asrama staf seluas 10 meter persegi di belakang. Ranjang susun logam itu tidak memiliki jendela. Panasnya musim panas membuat sulit bernapas. Aku tidak bisa tidur, karena cuaca sangat dingin di musim dingin. Aku selalu berbau rempah-rempah yang direbus. Bahkan setelah mandi, noda itu tidak akan hilang. Zhao Yutong membeli sebuah apartemen duplex di pusat kota. Saya mengendarai BMW X5. Aku baru saja melakukan manikur. Rambut keriting, ganti pakaian setiap hari. Momen-momen di WeChat-nya dipenuhi dengan foto-foto perjalanan. Minum teh sore, dan berfoto dengan berbagai bos. Pertemuan tahunan tersebut diadakan di lobi hotel pada hari acara tersebut. Lebih dari 30 karyawan ditambah manajer toko. 6 meja. Zhao Yutong berdiri di atas panggung untuk membagikan bonus akhir tahun. Setiap nama dibacakan, tepuk tangan pun menyusul. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Pergi ambil amplop merah itu, berjabat tangan dan berfoto dengan Zhao Yutong. Manajer toko Chengxi, 10.000. Manajer regional dari 2 toko di selatan kota tersebut mendapatkan gaji 20.000 yuan. Manajer toko utama 25.000. Lalu dia berhenti sejenak dan tertawa. Sisi datang. Aku berdiri dari pojok dan berjalan ke atas. Seluruh aula terdiam sejenak. Orang-orang berbisik-bisik tentang siapapun orang itu. Sepertinya itu adalah dapur. Zhao Yutong menyerahkan sebuah amplop kepadaku. Suaranya sangat keras. Sengaja memastikan semua orang bisa mendengarnya. Sitsi adalah sepupu saya. Dia biasanya membantuku memotong sayuran di dapur, mencuci bahan dan melakukan pekerjaan serabutan. Sejujurnya, saya tidak terlalu berat. 400 yuan sebulan seharusnya cukup kan? Anda tidak menandatangani perjanjian kemitraan apapun. Kita bersaudara kan? Para penonton tertawa. Tidak tertawa? Ini jenis kesopanan?
Senyum penuh arti dari sang bos. Saya bisa mendengarnya dengan jelas saat sedang memotong sayuran di dapur. Saya melirik slip gaji di dalam amplop. 3 tahun, lebih dari 1000 jam pada pukul 3.20. Jiwa dari 7 toko. Aku memakannya sendiri, sedikit demi sedikit. Keuntungan total mencapai 60 juta. Dia hanya membayar saya 400 yuan sebulan. Aku memasukkan amplop itu ke dalam sakuku. Terima kasih, sepupu. Zhao Yutong mungkin tidak menyangka aku begitu mudah dipuaskan. Dia terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum dan menepuk bahuku. Hehe, anak baik. Tahun depan, aku akan mengajakmu ke sana untuk perjalanan membangun tim. Aku turun dari panggung. Tidak ada yang mengawasi saya, mereka sudah mendiskusikannya. Ke bar karaoke mana sebaiknya kita pergi untuk mengobrol nanti? Kembali ke asrama di malam hari? Aku menutup pintu. Dari saku pakaian kerja, aku mengeluarkan amplop kertas coklat yang sudah bersamaku selama 3 tahun. Catatan nenek, pulpen itu menulis di atas kertas surat yang sudah menguning. Beberapa area tampak berlumuran minyak. Aku sudah terlalu sering melihat beberapa tempat itu. Tepi yang kasar terbentuk. Saya menyegel surat itu di bagian paling bawah koper. Kemudian angkat teleponnya. Saya menemukan kembali foto-foto yang saya ambil minggu lalu, ketika saya melewati toko utama di seberang jalan. Foto itu saya ambil secara santai. Sebuah garasi bobrok dengan pintu rana gulir yang tertutup rapat. Selembar kertas ditempelkan. Sopir taksi itu menekan nomor di atas. Halo. Apakah Anda masih menyewakan garasi Anda? Garasi sewaan itu terletak tepat di seberang toko utama. Melintasi jalan 2 jalur. Area seluas 12 meter persegi itu dulunya digunakan untuk memperbaiki sepeda listrik. Lapisan noda gelap dan berminyak di tanah. Benda itu tidak bisa dihilangkan bahkan dengan sekop. Plester dinding akan hancur hanya dengan sentuhan ringan. Semen terekspos. Di beberapa tempat, lapisan jamur hijau telah tumbuh. Saluran pembuangan sebagian besar tersumbat. Baunya asam dan busuk. Ada lubang di langit-langit. Anda dapat melihat ubin lantai apartemen di lantai atas. Pemilik rumah itu adalah seorang pria berusia 50-an. Dia menatapku dari atas ke bawah 2 kali, sebatang rokok menggantung di bibirnya. Kamu memasak makanan rebus sendirian di tempat seperti ini? 1.500 untuk minimal 6 bulan. Tapi aku beritahu kamu, di tempat ini tidak ada knalpot. Orang-orang tinggal di sana. Jika Anda memiliki terlalu banyak asap masakan, orang-orang akan mengeluh. Aku akan mencari solusinya sendiri. Saya memiliki total 18.700 yuan di saku saya. Biaya makan dan penginapan Zhao Yu, yang ditabung selama 3 tahun. Saya mengirimkan uang 1.000 kepada nenek saya setiap bulan. Kirim 500 ke ibuku. Simpan sisanya. Hanya itu yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Saya membayar sewa 3 bulan, 4.500. 14.200 tersisa. Anda membutuhkan uang untuk membeli kompor. Panci untuk merebus itu harganya mahal. Daging betis sapi berbumbu. Talenan untuk freezer. Kotak kemasan untuk pisau-pisau itu semuanya membutuhkan biaya. Uang sebesar 14.200 dolar harus dibagi menjadi 8 bagian. Saya mulai berkemas sore itu. Seseorang sedang menggunakan sekop untuk mengikis noda minyak dari tanah. Gosok dinding dengan bantalan wol baja. Gunakan alat pembersih saluran air bertenaga pegas untuk membersihkan saluran pembuangan yang tersumbat. Saat itu sudah keempat kalinya, semburan air hitam menyembur ke seluruh wajah dan tubuhku. Aku berjongkok di sana, menyeka wajahku dengan lengan bajuku, dan terus menusuk-nusuk. Shen Yu datang setelah pulang kerja. Dia menjalankan bisnis di pasar bahan bangunan. Mendapatkan penghasilan 6 atau 7.000 sebulan bukanlah jumlah yang besar. Kami sudah mengobrol selama 2 tahun. Saya menyewa sebuah apartemen kecil dengan 1 kamar tidur. Dari sini, Anda bisa sampai ke sana dalam waktu 20 menit dengan sepeda listrik. Dia melihat seperti apa bentuk garasi itu. Dia berdiri di ambang pintu, tanpa bergerak. Ada apa? Tidak ada yang salah. Kuas-kuas di bawah, kamu istirahat, aku yang akan membersihkan. Dia mengambil 2 ember cat latex yang diikatkan ke sepeda listrik. Bawalah beberapa kuas. Aku berganti pakaian dengan sandal rumah dan masuk ke dalam. Salah satu dari kami sedang mengecat dinding, dan yang lainnya sedang memperbaiki pipa air. Bekerja hingga pukul 11 malam di gedung tersebut. Warga setempat turun dan memarahinya. Terlalu berisik. Shen Yu tersenyum meminta maaf dan berkata, aku sangat menyesal. Besok aku tidak akan mengetuk pintu. Setelah menyelesaikan pekerjaan, kami duduk di trotoar di depan garasi. Saya makan roti kukus. Dia makan roti kukus. Air minum kemasan dari minimarket harganya 2 yuan per botol. Toko utama di kota Tongxian di seberang jalan itu terang benderang. Ada juga beberapa orang yang mengantre untuk membeli camilan larut malam di pintu masuk. Papan nama toko itu sangat besar dan menakutkan. Lampu strip LED akrilik, berwarna emas. Anda bisa melihatnya dari jarak jauh setelah berputar-putar. Shen Yu melirik ke seberang. Dia menatapku lagi. Mengunyah roti kukus. Dia bertanya dengan samar, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Jika kamu sudah mengambil keputusan maka lakukanlah. Dia tidak menanyakan alasan saya pergi. Jangan tanya aku apa yang terjadi antara aku dan Zhao Yutong. Inilah hal yang paling saya syukuri darinya. Dia tidak banyak bertanya. Zhao Yutong mengetahuinya keesokan harinya. Aku tidak memberitahunya. Manajer toko utama. Aku melihat diriku sendiri keluar masuk garasi parkir di seberang jalan. Membawa baskom besi dan sikat. Saya mengambil foto dan mengirimkannya ke Zhao Yutong. Saat dia menelponku, suasananya sangat santai. Beginilah cara orang dewasa bertanya pada Sisi ketika melihat seorang anak mengamuk. Aku dengar kau menyewa garasi di seberang jalan dan terlibat perkelahian di sana. Oke. Kembali lagi, saya akan menaikkan gaji Anda sebesar 5.000, bagaimana? Tidak perlu sepupu, aku ingin mencobanya sendiri. Apa itu? Hahaha, Sisi, jangan bertingkah konyol. Saya tahu, Anda bisa membuat masakan yang direbus. Tapi apakah Anda tahu cara mengelola toko? Apakah Anda tahu cara mendapatkan barang?
Apakah Anda pandai menawar harga? Kamu bahkan tidak tahu cara mendapatkan izin usaha? Satu orang sedang bermain-main, apa yang harus dilakukan jika Anda kehilangan uang? Saya tidak menjawab. Oke, kamu bisa terus melakukannya. Silakan kembali kapan saja jika Anda sudah merasa cukup bersenang-senang. Dan aku sudah memesankan tempat untukmu. Bekerjalah dengan giat saat kamu kembali, dan Anda tidak akan diperlakukan secara tidak adil. Bibi saya menelpon malam itu. Su Jingxi, kau telah membuat kekacauan yang luar biasa. Saya akan membantu Anda menghasilkan uang selama 3 tahun pertama. Mereka menyediakan makanan, tempat tinggal, dan gaji untuk Anda. Apakah seperti ini cara Anda membalas budi orang lain? Membuka toko di depan pintu orang lain? Bagaimana cara menyelamatkan ibumu? Ibumu berdiri di sebelahmu. Aku mendengar suara bibiku. Ekspresinya berubah. Bibirku gemetar, Bu. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Bibimu bilang dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Aku melakukan apa yang aku mau. Ibuku menganggapku sebagai orang yang jujur. Aku tidak akan pernah berani berdebat dengan siapapun dalam hidupku. Jika kamu diintimidasi, bersabarlah saja. Dia menanggungnya sepanjang hidupnya, tidak seperti dia. Tapi aku tidak berniat untuk selalu seperti dia. Beberapa hari ke depan, saya pergi ke pasar bahan bangunan. Saya membeli set kompor stainless steel termurah. 3.800 yuan di platform barang bekas. Saya membeli panci besar untuk merebus yang kondisinya sekitar 80% baru. 600 yuan. Carilah sesama pekerja besi yang dikenal Shen Yu. Saya membantu mengelas pipa pembuangan asap sederhana. Menjulur keluar jendela, biaya material dan pemrosesan 200 yuan. Lemari pendingin itu adalah sesuatu yang Shen Yu beli dari rumah rekannya. Restoran barbecue milik rekan kerja saya bangkrut. Lemari pendingin setengah harga, 800 yuan. Talenan, pisau, stopless bumbu, mangkuk stainless steel, kotak kemasan timbangan elektronik. Biaya-biaya lain-lain tersebut berjumlah lebih dari 1.000. 14.200 harganya sekitar 8.000. Sisa 6.000 itu cukup bagi saya untuk membeli barang dagangan pertama saya. Shen Yu menemani saya untuk mengajukan izin usaha. Izin usaha makanan, dia memeriksa prosedurnya secara online terlebih dahulu. Semua bahan yang diperlukan telah dicetak. Orang di jendela itu bertanya apa nama mereknya. Aku berpikir selama 2 detik, makanan rebus Jingxi. Kembali ke garasi. Saya menempelkan kedua dokumen itu ke dinding. Kemudian buka koper itu, keluarkan amplop kertas coklat itu. Tidak melihat resepnya, saya bisa menghafalkannya di luar kepala. Aku hanya ingin mencium aroma kertas itu. Aroma minyak goreng di kompor nenekku. Aroma tinta pulpen. Selain itu, teksturnya juga sedikit lembab dan rasanya lezat. Di kota asal saya, menyimpan benda itu sudah dilarang selama bertahun-tahun. Setelah mencium aromanya, saya menguncinya kembali dan mulai menyiapkan bahan-bahan. Pergilah ke pasar grosir untuk memilih rempah-rempah. Aku berjongkok di depan kios adas bintang selama setengah jam. Bos saya mengira saya punya masalah. Saya membuat 7 atau 8 batch adas bintang yang berbeda. Ciumlah satu persatu. Pada akhirnya, saya memilih 2 jenis guangxi. Barang-barang baru dari Baise tahun itu, aromanya menjadi encer dan lapisannya menjadi kabur. Jenis pertama adalah kayu tua dari Wenshan, Yunnan. Rasa yang kaya dengan aftertaste yang kuat. Campurkan keduanya dengan perbandingan 3:1. Saat menumis, masukkan yang putih ke dalam wajan selama 15 detik terlebih dahulu. Rilisan Wenshan berikutnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditulis di kertas resep manapun. Hari sudah malam ketika saya kembali ke garasi. Tutup pintu roll, nyalakan kompor, dan tambahkan gula batu ke dalam minyak. Pipa dimainkan, buih berwarna karamel yang diaduk. Aku menatap permukaan panci itu, menghitung detik demi detik. Warnanya berasal dari amber. Saat warnanya berubah menjadi coklat gelap, tepat pada saat ini, tuangkan kaldu tulang sapi yang telah didiamkan selama 4 jam. Uap mengepul. Seluruh garasi berbau harum. Kemudian tambahkan bumbu satu persatu ke dalam panci. Bunga lawang, kulit kayu manis asin, dan akar kapulaga yang sudah dihancurkan. Gunakan hanya 4 siung bawang putih. 1 kali lagi dan akan terasa pahit. Para bandit putih tidak boleh terpaku pada hal terakhir ini. Jam 2 pagi, kaldu untuk merebus tahap pertama sudah siap. Saya menggunakan sumpit panjang untuk mengambil sepotong daging sapi bagian betis yang harganya 15 yuan. Aku memotongnya tipis-tipis dan memasukkannya ke dalam mulutku. Rasa masakan nenek tidak. Ini sedikit lebih baik daripada saat nenekku meneleponku. Karena itu, saya tidak perlu mengakomodasi Zhao Yutong. Pengendalian biaya dapur pusat, dia menyuruhku mengurangi jumlah kayu manis hingga 1/3. Ambil siung bawang putih dari nomor 4 hingga 2. Shen Yu terbangun karena aroma harum saat sedang duduk di kursi lipat. Dia bertanya dengan linglung. Apakah ini bagus? Pagi hari pembukaan, saya menggunakan spidol, tulis beberapa kata di selembar karton. Daging sapi rebus Jingxi, dibatasi hingga 30 porsi per hari. 38 yuan per porsi. Shen Yu berkata, tidak bisakah kau setidaknya mencari seseorang untuk membuat papan nama? Ini sangat buruk. Saya bilang tidak. Apakah rasanya enak atau tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan papan nama tersebut. Jam 8 pagi. Tarik pintu roll hingga terbuka. Yutong di seberang. Toko utama yang baru ini sudah memiliki antrian panjang. Selusin orang. Berdiri di bawah papan nama emas itu, menunggu untuk membeli makanan sarapan rebus. Aroma harum daging rebus memenuhi udara. Baunya seperti toko utama. Aku mencium baunya. Kurang lebih sama seperti sebelum saya pergi, tapi aku tahu segalanya akan segera berubah. Terakhir kali saya pergi ke berbagai toko untuk mencari solusi. Itu terjadi 3 minggu yang lalu. Meninggalkan penyempurnaan saya, rasa itu akan sedikit berubah di AS dalam waktu seminggu. Ambang pintuku kosong. Sebuah garasi bobrok seluas 12 meter persegi. Sepotong karton yang ditulis tangan.
Seorang gadis yang mengenakan celemek berdiri di belakang kompor. Mobil datang dan pergi di jalan. Tidak ada yang meliriknya lagi. Shen Yu berdiri di ambang pintu. Berpura-pura melihat ponsel dengan tangan di dalam saku. Sebenarnya, dia diam-diam mengamati untuk melihat apakah ada orang yang datang. Tidak ada seorang pun pada jam 9. Dia menatapku. Aku menggelengkan kepala. Artinya jangan terburu-buru. Sampai pukul 10 malam masih belum ada seorang pun. Kaki Shen Yue mulai gemetar. Saya tidak selalu gugup. Saya mengeluarkan porsi pertama, daging sapi bagian betis yang sudah saya siapkan hari ini. Diamkan di atas talenan selama 10 menit sebelum dipotong. Nenekku mengajariku keterampilan menggunakan pisau. Ketebalan setiap bagian harus sama persis. Permukaan hasil potongan harus rata dan halus. Tekstur daging yang jelas dapat terlihat. Setelah lapisan perekat ditempelkan, letakkan di atas meja. Irisan daging berwarna merah muda. Lapisan rembesan air garam berwarna coklat gelap di tengahnya. Seperti lingkaran pohon, uap yang membawa aroma masakan rebusan tercium keluar. Yang melayang keluar dari sisiku itu masih hidup. Anda bisa mencium aroma yang membuat mati rasa dari lada Sichuan. Manisnya kayu manis, rasa pahit ringan dari cengkeh. Cita rasa kaldu tulang sapi yang kaya dan lembut. Pada pukul 10.20, seorang pria parubaya yang lewat berhenti. Dia sedang melihat ke bawah ke ponselnya. Hidung bereaksi lebih dulu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Mataku tertuju pada komporku. Ini adalah daging sapi rebus. Daging betis sapi 38 yuan per setengah kati. Dia ragu-ragu selama 2 detik. Bukan berarti menurutku itu terlalu mahal. Dia sedang mengamati lingkungan sekitarnya. Hal-hal baik apa yang bisa Anda buat dari garasi yang rusak? Namun, aroma itu terlalu menggoda. Dia membayar. Saya memotongkan sebagian untuknya dan memasukkannya ke dalam kotak. Dia duduk di bangku plastik di dekat pintu dan membukanya untuk makan. Aku mengambil gigitan pertama, mengunyahnya beberapa kali, lalu berhenti. Mulutnya terdiam. Namun, mata itu mulai bergerak. Dia menatapku duluan. Lalu dia menoleh untuk melihat Yutong di seberang jalan. Toko unggulan Sengoku. Dia kembali menatap potongan daging sapi rebus yang ada di tangannya. Apakah Anda pernah melakukan hal serupa pada sisi lainnya sebelumnya? Saya tidak menjawab. Lanjutkan memotong daging. Dia tidak mendesak masalah itu lebih lanjut. Setelah menghabiskan 1 porsi itu, saya membeli 2 porsi lagi untuk dibawa pulang. Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata, haha, saya membawa beberapa orang bersama saya hari ini. Setelah dia pergi, Shen Yu tidak bisa menahan diri lagi. Tawa itu terdengar saat dia mengambil gigitan pertama. Apakah kamu melihat ekspresinya? Rasanya seperti tersengat listrik. Oke, jangan terlalu berlebihan. Orang-orang berdatangan satu demi satu di sore hari. Sebagian besar dari mereka masuk karena mencium aromanya saat lewat. 2 di antara mereka juga makan di toko utama yang berada di seberang jalan. Telah datang. Mungkin karena penasaran, karena ada toko lidah buaya di seberang jalan. Ada seorang bibi yang mengenakan gaun bermotif bunga. Beli 1 dan makan di depan pintu. Berhenti makan di tengah jalan. Menatap daging di tanganku untuk waktu yang lama. Lalu dia menatapku. Nah, ini rasanya seperti kamu. Tak heran kita begitu akrab. Saat Yutong dan saya pertama kali membuka toko pertama kami. Persis sama. Tanganku, yang sedang memotong daging, berhenti sejenak. Dulu, saya pergi membelinya setiap hari. Kemudian, semakin banyak toko yang dibuka, rasanya berbeda dan kemudian menghilang. Tidak seenergik seperti sebelumnya. Kupikir justru mulutku yang berubah. Dia mengambil gigitan lagi dan mengunyah. Rasanya tidak berubah. Ini dia. Aku menundukkan kepala dan melanjutkan memotong. Tidak ada respons. Sensasi di hatiku mereda, lalu kembali rileks. Bisa merasakannya, mereka bisa merasakannya. Barang-barang tersebut terjual habis pada pukul 15.30. Tidak lebih, tidak kurang. Ketika Shen Yun membantuku mencuci kompor, sambil tersenyum, mereka mengatakan bahwa tiketnya sudah habis terjual. Tidak perlu terburu-buru, cium dulu 30 sampel selama beberapa hari. Bukan kebetulan kalau saya harus mendapatkan sertifikasi. Angka 30 bahkan lebih merupakan upaya perintis. Saya perlu melihat apakah para tamu ini akan datang lagi besok. Apakah itu akan datang lusa? Apakah mereka akan kembali dalam seminggu? Jika lidah mereka benar-benar mengenali rasaku, sisanya mudah. Malam itu, manajer toko utama Zhao Yutong menghubunginya. Saya tidak tahu isi percakapan telepon tersebut. Namun keesokan harinya, Zhao Yutong memposting pesan di WeChat Moments-nya tentang memulai bisnis restoran. Yang terpenting, merek dan pasokan. Era para ahli rantai pasokan sudah lama berlalu. Apa yang bisa dilakukan satu orang dengan satu panci? Sadarlah, ini bukan tahun 1980-an. Gambar terlampir menunjukkan peta dari 27 tokonya. Saya sedang menendang fasia pada tendon banteng saya ketika saya melihatnya. Saya menonton selama 2 detik, terus tendang layar kunci. Keesokan harinya, 6 orang datang ke pintu. 3 di antaranya dibawa oleh paman. 12 orang tiba pada hari ketiga. Saya kenal 2 orang di antara mereka. Tong Xian adalah pelanggan setia toko utama tersebut sejak lama. Saya menghabiskan 3 tahun di dapur pusat. Saya mengenali banyak wajah yang familiar melalui rekaman pengawasan tersebut. Mereka sedang berdiri di depan garasi saya sekarang. Jam 10 pagi, online. 40 menit dan 30 poin telah terbuang. Saya membuat 1 batch lagi. Semuanya sudah dibersihkan pada pukul 14, tepatnya pukul 17.50. Manajer toko utama tersebut menelepon Zhao Yutong lagi. Kali ini dia memanggil taksi sambil berdiri di depan pintu. Suaranya tetap sangat pelan, tapi pendengaran saya baik-baik saja. Seseorang yang telah meracik rempah-rempah selama lebih dari 10 tahun. Telinganya sama retaknya dengan hidungnya. Saudari, beberapa pelanggan tetap kami tidak datang ke rumah kami siang ini. Saya mengajukan pertanyaan. Dia mengatakan bahwa dia pergi ke tempat parkir di seberang jalan. Saya tidak mendengar apa yang dikatakan orang di ujung telepon.
Namun setelah manajer toko menutup telepon, dia berdiri di pinggir jalan dan menatapku lama sekali. Aku tidak melihat dia meletakkan ember itu kembali dan melanjutkan menyiapkan bahan-bahan. Hari ke-7 pembukaan, saya menaikkan nilai edisi terbatas menjadi 80 poin. Buka pukul 8 pagi. Sudah ada lebih dari 20 orang yang mengantre di depan pintu. Beberapa di antara mereka adalah pelanggan tetap yang telah datang selama 3 hari berturut-turut. Saat jam sibuk pagi hari, saya mengajak seorang teman ke toko utama di seberang jalan. Tim tersebut telah menyusut dari lebih dari 30 orang menjadi kurang dari 20 orang. Perbedaannya sudah terlihat jelas dengan mata telanjang. Sesuatu terjadi sekitar pukul 11 pagi. Seorang pria mengenakan kemeja polo abu-abu. Pelanggan, tetap toko utama. Saya sudah melihatnya di rekaman pengawasan sebanyak 20 kali. Masuklah ke toko utama dan beli hidangan daging rebus khas mereka. Dia duduk di dekat jendela dan makan beberapa suapan. Lalu dia meletakkan sumpitnya dan berdiri. Dia memegang piring yang sudah setengah dimakan. Meninggalkan toko utama, menyeberang jalan ke pintu garasi saya. Mereka ikut mengantre. Masih bertahan, dan toko utama kotak bekal Tong Xianxi, seorang gadis kecil mengejarku saudaraku. Apakah ada sesuatu tentang hal itu yang tidak sesuai dengan selera Anda? Saya bisa membantu Anda mendapatkan yang lain. Pria itu menoleh dan meliriknya. Bicaralah dengan lembut. Namun semua orang yang antre mendengarnya. Saya tidak tahu kapan rasa itu berubah. Tapi inilah rasa yang dulu saya sukai. Wajah gadis kecil itu langsung memerah. Dia berdiri membeku di tengah jalan selama beberapa detik. Lalu dia berbalik dan berlari kembali. Masalah ini tidak terlalu membuat saya heboh. Namun orang-orang yang antre mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Cita rasa di seberang jalan telah berubah. Saya juga merasa bahwa keadaan tidak sebaik dulu akhir-akhir ini. Apa latar belakang perusahaan ini? Pada siang hari, sebuah BMW X5 berwarna putih. Bus itu berhenti di depan toko utama. Zhao Yutong turun. Jaket jas berwarna krem serasi dengan sepatu hak tinggi. Rambutku baru saja dikeriting. Dia berdiri di seberang jalan. Aku memperhatikan antrean di luar pintu rumahku untuk beberapa saat. Lalu dia berjalan mendekat dengan sepatu hak tinggi. Orang-orang yang sedang mengantre secara otomatis mengambil jalan memutar. Orang-orang yang mengenalnya berbisik. Bukankah itu saudari Tong? Dia berjalan menghampiriku. Aku melirik kompor itu. Talenan untuk mengiris daging, sertifikat-sertifikat di dinding, dan kardus tulisan tangan itu. Lalu dia mengambil sumpit saji. Saya menambahkan sepotong daging sapi bagian betis yang direbus, dan memasukkannya ke dalam mulut saya. Kunyah perlahan-lahan. Ekspresinya berubah saat dia masuk. Sikap merendahkan itu berangsur-angsur menghilang. Awalnya, alisnya sedikit mengerut. Kemudian lepaskan, lalu, kain itu kembali berkerut. Dia meletakkan sumpitnya dan menatapku. Saya juga memperhatikan saat dia mengantre jika dia ingin membelinya. Bibir Zhao Yutong sedikit berkedut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Sepatu hak tinggi di lantai semen. Klik-klak, kembali ke dalam mobil. Dia duduk di sana cukup lama tanpa menghidupkan mesin. Aku tahu apa yang dia pikirkan. 3 tahunnya, saya selalu berpikir inti dari Luzi adalah kertas resep itu. Dia bertanya kepada para koki di dapur pusat. Ikuti rasio rumus dengan ketat. Setiap bumbu memiliki ukuran yang akurat hingga milimeter. Setiap langkahnya akurat hingga menit. Hal-hal yang dibuat memang stabil. Setiap batch kurang lebih sama. Tapi ini soal benar atau salah. Dipisahkan oleh sungai yang tak pernah bisa ia seberangi. Nama sungai itu adalah rasa hidup. Tetapi dia tidak mengetahuinya. Saya melakukan penyesuaian kecil setiap hari. Telur kayu manis edisi hari ini mengandung 2 gram lebih sedikit dari biasanya. Kandungan lemak pada tulang sapi dalam kelompok ini relatif tinggi. Hari ini cuacanya semakin dingin, sekitar setengah jam kemudian. Perpanjang waktu merebus selama 15 menit. Tuannya tidak tahu bagaimana melakukannya. Mereka hanya beroperasi berdasarkan selembar kertas yang sudah ditentukan. Produk jadinya tampak hampir sama. Rasanya jauh lebih buruk. Pada sore hari, Zhao Yutong menelpon dapur pusat. Bendera? Kemudian, gadis di toko kapal, yang memiliki beberapa hubungan denganku. Dia menyampaikan isi tersebut kepada saya. Apakah kamar pendukung telah disediakan? Tidak seorang pun, termasuk manajer umum Zhao, mengikuti standar tersebut secara persis. Kualitas yang konsisten, sangat stabil. Apa gunanya stabilitas? Semua pelanggan sudah pindah ke pihak lain, dan Anda bilang situasinya stabil. Pada sore hari di hari yang sama, toko utama tersebut memajang spanduk dengan penawaran khusus yang berlaku di dunia nyata. Beli 1 gratis 1. Aku meliriknya. Saya melanjutkan memotong daging. 2 hari kemudian, di antara pelanggan yang kembali berkat acara tersebut, beberapa lagi muncul di tim saya. Ada seorang kakak perempuan, memegang sepiring sayap bebek rebus yang dibagikan dengan sesama makhluk abadi. Dia berjalan ke pintu rumahku dan bertanya pada putriku. Bisakah saya membandingkan ini dengan milik Anda? Saya dengan santai mencicipi sayap bebek Yutong Ferrystone terlebih dahulu. Aku makan lagi potongan daging sapi bagian betisku. Kemudian dia menyingkirkan bagian dari batu abadi hujantung itu. Dia mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang sedang mengantre yang tidak tertandingi. Inilah rasa yang sesungguhnya. Itu cuma sesuatu yang direndam dalam air kecap, hahaha. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi aku tahu, dalam hatiku, pertempuran ini sudah setengah dimenangkan. Zhao Yutong akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. 3 minggu. Dia melakukan 3 hal. Yang pertama, serahkan pada manajer dapur pusat. Resep dari 27 toko. Saya memeriksa semuanya lagi. Dipastikan sama persis dengan yang saya kirimkan sebelumnya. Item kedua, 2 kelompok pemasok rempah-rempah diganti. Berubah dari Guangzhou ke Yulin. Dari Yulin ke Chengdu. Ketika barang-barang itu tiba, dia menyuruh orang-orang untuk menekan. Setelah membuat sepanci resep itu, aku menggelengkan kepala. Hal ketiga yang dia lakukan adalah menyelinap ke dapur utama.
Saya mengenakan celemek dan secara pribadi mengikuti resep untuk memasak 4 porsi. Dia bisa merasakan rasa dari keempat panci itu. Meskipun dia tidak memasak, tapi lumayan pandai berbicara. Saya sudah makan makanan saya sendiri setiap hari selama 3 tahun terakhir. Dia tahu bagaimana rasanya. Bagaimana mendeskripsikan rasanya sekarang? Ini bisa dimakan dan tidak buruk. Tapi itu agak terlalu singkat. Seperti semangkuk sup. Kelihatannya penuh. Tapi ada bagian yang hilang terakhir. Botol itu kosong saat Anda meminumnya. Dia tidak bisa mengatakan kemana tujuan perjalanan bisnisnya. Jadi dia melakukan hal keempat. Harganya 80.000 yuan. Mereka mempekerjakan tim teknologi rekayasa pangan. 4 orang datang, sebuah truk berisi penuh instrumen. Spektrometer meteorologi, spektrometer massa, hidung elektronik, peralatan analisis zat perasa. Formasi itu sangat besar. Mereka pertama kali membeli 10 porsi daging sapi bagian betis yang direbus dari garasi saya. Kembali dan lakukan analisis sampel. Diuji, selama 3 hari, sebuah laporan setebal lebih dari 20 halaman telah dibuat. Komposisi dan konsentrasi semua senyawa perasa volatil, semuanya ditandai dengan jelas. Akurat hingga tingkat ppm. Proporsi produk reaksi Maillard, kandungan asam amino, tingkat glikasi ditunjukkan dengan jelas oleh sebuah kalung. Kemudian mereka mereplikasinya berdasarkan data ini. Zhao Yutong mengambil gigitan pertama. Dikunyah lama lalu diletakkan. Apa yang salah dengan itu? Insinyur yang memimpin tim tersebut bernama Zhou. Dia berusia awal 30-an dan lensa kacamatanya sangat tebal. Aku tidak bisa menahannya di mulutku. Rasanya lumayan enak saat saya memakannya. Itu hilang seketika setelah saya menelannya. Orang yang duduk di seberangku sudah selesai makan. Rasa amis itu tetap terasa di mulut Anda selama setengah jam. Zhou Gong memancing. Edisi kedua ini menyertakan sedikit ekstrak rasa asap. Zhao Yutong menggelengkan kepalanya. Ini tampak seperti plastik yang terbakar. Edisi ketiga ditemukan dengan rasa asap dan tambahan karamel. Rasanya terlalu manis. Rasa manisnya sebenarnya sangat halus. Itu sangat jelas. Edisi keempat mengubah urutan pemberian bahan makanan. Simulasikan menumis dengan suhu tinggi. Metode 2 tahap larutan garam lambat pada suhu rendah. Versi ini paling mendekati. Mata Zhao Yutong berbinar saat dia makan. Ekspresi wajahnya berubah setelah gigitan pertama dan kedua. Namun setelah mengunyah gigitan ketiga, dia menekannya kembali ke tenggorokan. Bagian tengah biji ek itu berongga. Hubungan itu berakhir dan kemudian putus. Bagaimana mengatakannya? Uang itu jatuh ke tempat yang tepat. Itu patah di tengah. Ekornya hilang. Duke Zhou terdiam sejenak. Pak Zhao dengan jujur mengatakan bahwa dari perspektif kimia, keakuratan kami dalam mereproduksi karya asli telah mencapai sekitar 97%. 300 porsi sisanya mungkin berkaitan dengan metode memasak. Sebagai contoh, kapan harus membalik pot? Gaya apa? Bagaimana profil suhu minyak panas? Hal ini mungkin juga berkaitan dengan bahan baku sehari-hari. Berkaitan dengan perbedaan negara bagian yang sangat kecil. Secara sederhana, artinya adalah orang yang membuat hidangan ini. Kami menerapkan langkah-langkah kecil setiap hari, tergantung pada situasi yang ada. Sesuaikan resep dan bahan yang sama. Apa yang dia buat berbeda dari apa yang dibuat orang lain. Anda mengambil 80.000 yuan dari saya. Katakan saja ini masalah manusia. Kemampuan ilmiah manajer umum Zhao dalam menganalisis komponen. Namun, keahlian itu tidak bisa ditiru. Fakta ini tidak akan berubah hanya karena Anda mengeluarkan lebih banyak uang. Dia mengusir mereka. Sore itu, saya sedang merebus daging di garasi. Seorang gadis masuk sambil memegang ponselnya. Rambut panjang dan riasan tipis. Seperti mereka yang membuat media sendiri. Halo, saya Xiao Zhou, seorang blogger kuliner lokal. Jelajahi seluruh kota sambil menikmati kuliner. Bolehkah saya memotret toko Anda? Mengapa merekam proses pembuatan makanan yang direbus? Saya melihat banyak orang merekomendasikan tempat ini secara online. Tidak perlu merekam prosesnya. Anda akan tahu, setelah membelinya, dan mencobanya. Dia membeli satu. Setelah mengambil gigitan pertama, sambil berdiri di depan pintu. Dia mengangkat telepon ke wajahku. Ini enak sekali, bos. Dia merekam video dan mengunggahnya. Judulnya adalah, Toko Terkecil di Kota. Daging sapi rebus terbaik di kota ini. Mengapa Anda harus mengantre selama 1 jam hanya untuk 12 botol di garasi reot ini? Video ini menjadi viral, meraih lebih dari 800.000 penayangan hanya dalam 1 hari. Seseorang menulis di bagian komentar, rasa ini, saat Yutong Xian, semuanya persis sama seperti saat saya membuka toko pertama. Tidak sebagus dulu. Lebih dari 2.000 suka berhasil mencapai puncak. Seseorang di bawah telah menerimanya. Apakah formula untuk batu peri Raintong telah diubah baru-baru ini? Keadaannya semakin memburuk. Orang lain mengatakan bahwa teman saya dulu bekerja untuk saudari Tong. Konon ada seseorang yang ahli dalam membumbui makanan dan sebagainya. Dia pergi belakangan. Jadi, resep leluhur untuk batu abadi Yutong adalah milik orang lain. Saya melihat komentar-komentar ini larut malam. Baru saja selesai membereskan kios. Shen Yu berada di sampingnya. Saya mencuci panci. Aku menyingkirkan layar kunci ponselku dan melihatnya. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah melihat cukup banyak? Pagi-pagi keesokan harinya, satu komentar lagi muncul di bawah video itu. Sertifikasi tersebut adalah Yutong. Awalnya, unggahan itu diposting oleh akun resmi. Merek kami memiliki hak kekayaan intelektual independen sepenuhnya. Dan sistem rumus inti, ini tidak ada hubungannya dengan karyawan yang akan keluar. Tolong jangan menyebarkan rumor. Komentar ini menerima lebih dari 300 komentar negatif. Bibi Liu Guilan mengadakan pesta makan malam. Sebuah ruang pribadi di lantai 2 restoran mewah di bagian selatan kota. Orang-orang yang datang termasuk paman dan bibi saya. Bibi ibuku. Bibi saya Zhao Yutong, ditambah Shen Yu dan saya. 8 orang di meja bundar. Shen Yu awalnya tidak ingin pergi. Pesta makan malam semacam ini adalah jebakan.
Kamu pergi ke sana, dimarahi, dan tidak bisa membalas. Jika aku tidak pergi, mereka akan mengatakan aku bersalah. Dia melirikku. Kemudian saya akan menemani Anda ke ruangan pribadi. Senyum bibiku sangat hangat. Hei, duduklah, duduklah. Hari itu telah tiba. Orang-orang baik semuanya ada di sini. Zhao Yutong duduk di sebelah ibunya. Dia mengenakan gaun sutra yang mahal, riasan yang menawan, tapi saya perhatikan, dia memiliki lingkaran hitam kebiruan di bawah matanya. Saya menggunakan concealer, tetapi tidak berhasil menutupinya. Dia kurang tidur akhir-akhir ini. Semua hidangan telah disajikan. Bibi menyesap sup, letakkan sumpitmu. Itu menakutkan. Hari ini saya hanya akan mengajari kalian semua, tidak ada yang lain. Ini tentang hubungan antara Sisi dan Tongtong. Keluarga itu duduk dan mengobrol. Jangan membuat keributan dan menjadi bahan tertawaan. Dia menatapku dan tersenyum ketika mengucapkan kata keluarga. Dia terlihat sangat baik. Tapi aku tahu, makanan ini apa? Bukan mediasi, ini adalah persidangan untuk menghakimi saya. Sisi, tidak ada yang melarangmu untuk menggunakan resep nenekmu. Inilah yang ditinggalkan nenekmu dari pihak ibu untukmu. Namun Tongtong telah bersama Anda selama 3 tahun terakhir. Kamu beranjak dari seorang gadis kecil yang berjualan di kios di kota kecil menjadi. Setidaknya sekarang kita sudah mapan di kota ini. Anda tidak bisa menyangkal kontribusi Tongtong dalam hal ini, bukan? Tante, izinkan saya menyelesaikan kalimat saya. Tongtong menyediakan uang, sumber daya, dan koneksi. 27 toko dibuka dalam 3 tahun. Anda membuat makanan rebus Anda. Dia menjalankan bisnisnya. Mengapa kamu tiba-tiba pergi padahal kita bekerja sama dengan sangat baik? Anda malah membuka toko tepat di seberang toko utamanya. Anda bilang Anda tidak melakukannya dengan sengaja. Di jalanan dengan mantel tebal, kamu berpikir, apa yang kamu katakan masuk akal. Sepupumu akan membantumu menghasilkan uang. Apa yang Anda lakukan sungguh tidak dapat diterima. Saat kamu berada di kota asalmu, berapa penghasilan yang bisa saya dapatkan dalam sebulan? Setidaknya saya memiliki penghasilan yang stabil setelah datang ke kota ini. Saya bilang 400 yuan. Tante terdiam sejenak. Tante saya juga mengucapkan terima kasih. Beberapa hal yang saya katakan tidak menyenangkan untuk didengar. Tapi demi kebaikanmu sendiri, kamu sibuk mengurus garasi Riot itu sendirian. Seberapa besar dampaknya? Bagaimana jika kita merugi? Sepupumu memiliki 27 toko. Apa gunanya kamu bertengkar dengannya? Kamu sudah tidak muda lagi. Kita seharusnya lebih pragmatis dan bergiliran. Sudut pandang berbeda, makna yang sama. Saya seharusnya berterima kasih kepada Zhao Yutong. Aku seharusnya tidak menentangnya. Aku seharusnya kembali, tapi aku belum mengatakan apapun. Shen Yu memegang tanganku di bawah meja. Telapak tanganku terasa hangat. Zhao Yutong tetap diam. Dia sesekali menundukkan kepalanya, tekan tisu ke sudut mata Anda. Tidak menyeka air mata, eyeliner berbentuk bunga plum miliknya. Ini adalah jenis gerakan yang berorientasi pada kinerja. Buat semua orang merasa, dialah yang telah dirugikan. Tolong bicara dengan hati-hati. Kesabaran bibiku sudah habis. Dia membanting tangannya ke meja. Aku meletakkan sumpitku. Bibiku, resep ini diwariskan kepada saya oleh nenek dari pihak ibu saya. Saya mengambilnya dan memberikannya kepada sepupu saya selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, saya bangun jam 3 pagi setiap hari untuk membantunya memasak di kompor. Saya membantunya mengecek rasa dari ke-27 toko tersebut. Dia memberi saya 400 yuan sebulan. 5 kata, memotong sayuran di dapur belakang. Suasana di meja menjadi hening. Zhao Yutong berbicara. Suaranya lembut, dengan sedikit isakan. Jumlah yang tepat, Saudari Sixi benar-benar tidak melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Namun kita bisa melakukan negosiasi ulang. Kamu bisa memiliki saudara perempuan sebanyak yang kamu inginkan. Tidak perlu sepupu, aku akan melakukannya sendiri sekarang. Tante membanting tangannya ke meja lagi. Kali ini pukulannya bahkan lebih berat. Memang begitulah dirimu. Anda akan mendapatkan makanan dan penginapan selama 3 tahun. Apa keuntungan yang bisa Anda peroleh dengan pergi keluar? Garasimu payah sekali. Apakah Anda memiliki merek? Apakah Anda memiliki tim? Apakah Anda memiliki sumber daya pelanggan? Saya memiliki keahlian. Hahaha. Berapa nilai sebuah kerajinan tangan? Tanpa Tongtong menyiapkan panggung untukmu. Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda untuk membangun bisnis di kota ini. Ibuku berdiri, suaranya bergetar. Ibu saya mengandalkan kemampuan ini. Dia menghidupi keluarganya seumur hidup. Apa artinya jika keahlian saya tidak berharga? Kamu tahu di dalam hatimu, putri Anda menjalankan toko di depan rumah orang lain. Mencuri bisnis orang lain? Ini disebut apa? Tidak tahu berterima kasih. Aku berdiri. Bibi, apakah Bibi sudah selesai? Aku pergi. Aku tak berani lagi menyandang label, menyeberangi sungai lalu membongkar jembatan. Siapa yang membangun jembatan itu? Air milik siapa yang ada di sungai itu? Siapa yang sedang menyeberangi jembatan? Aku tahu apa yang aku lakukan. Kalian yang ada di sini bisa mengetahuinya jika memikirkannya dengan saksama. Aku menggenggam tangan Shen Yu dan berjalan keluar dari ruangan pribadi itu. Koridor itu sunyi. Aku masih bisa mendengar bibiku mengumpat di ruangan pribadi itu. Dia menyebutku tidak tahu berterima kasih. Ibu saya mengejar saya. Dia tidak menangis, tetapi bibirnya gemetar saat mengucapkan terima kasih kepada ibu. Pulanglah jika kamu baik-baik saja. Jangan takut, ibu akan tahu kamu telah diperlakukan tidak adil. Anda, sebagai seorang ibu, mendukung diri Anda sendiri. Shen Yu memberikan tisu kepada ibuku. Dia tidak mengatakan apapun. Setelah meninggalkan lantai 9, angin malam terasa sejuk. Kamu mau makan apa? Dia mengendarai sepeda listriknya mengelilingi 3 jalan untuk memanggang ubi jalar. Menemukan sebuah kios ubi bakar yang belum tutup. Membeli 2. Saya sedang duduk di kursi belakang. Sambil memegang ubi jalar yang masih panas, saya menggigitnya dan rasanya manis. Saudara Yu, tunggu saja dan lihat. Saya membuat masing-masing dari mereka. Dia sendiri yang menarik kembali pernyataannya hari ini.
Saya tidak dapat melihat laporan triwulan Zhao Yutong. Tapi aku bisa melihat sesuatu yang lain. Dia mulai menawarkan diskon. Sebuah spanduk digantung di pintu masuk toko utama. Piring berisi makanan rebus dengan latar belakang merah terang dan tulisan putih itu awalnya dibanderol seharga 68 yuan. Penawaran terbatas, 34 yuan. Zhao Yutong dulunya paling membenci diskon. Dia mengatakan hal itu dalam rapat manajer toko. Menawarkan diskon sama seperti melawan merek sendiri. Aku mendengarnya di dapur. Ingat, sekarang dia secara pribadi menawarkan diskon setengah harga. Minggu itu memang mendatangkan beberapa pelanggan. Sudah biasa bagi orang untuk mengumpat orang lain ketika mereka serakah menginginkan barang murah. Namun, para pelanggan tidak membeli lagi setelah menghabiskan makanan mereka. Setelah diskon, harga kembali ke level semula. Para tamu berlari lebih cepat dari sebelumnya. Karena diskon, hal ini memberikan kesempatan lebih banyak orang untuk menikmati Tongxin Time. Lalu saya menyadari bahwa dibandingkan dengan garasi berisi 12 botol di seberang jalan, ini jelas bukan hanya satu tingkat di bawahnya. Diskon tersebut berubah menjadi iklan perbandingan gratis bagi saya. Tidak ada yang berubah dari pihak saya. 80 porsi per hari. Sekalipun terjual habis setiap hari, harganya tetap 38 yuan per porsi. Harganya tidak pernah naik. Mereka tidak berencana menaikkan harga. Suatu hari di siang hari seseorang datang. Usia 40-an, kemeja dimasukkan ke dalam celana, dan ikat pinggangnya terbuat dari kulit asli. Tidak seperti waktu biasa. Ini lebih seperti menjalankan bisnis. Dia mengantre selama 40 menit untuk membeli satu porsi. Saya tidak makan di pintu masuk. Dia membawa kotak bekal ke anak tangga berikutnya dan duduk. Makanlah dengan sangat perlahan. Kunyah setiap gigitan dengan lama. Dia berdiri setelah selesai makan. Jalanlah menyeberang ke toko utama Tongxianxi. Saya juga membeli sepiring daging rebus khas seharga 68 yuan. Tidak ada kupon yang digunakan. Kembalikan dan duduk di anak tangga yang sama. Dua benda diletakkan di depan saya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Dia memakan beberapa suapan dari ini. Makanlah beberapa suapan lagi, bolak-balik. Akhirnya, dia masih memiliki lebih dari setengah kotak batu perihu jantung yang tersisa. Tutup penutupnya. Buanglah ke tempat sampah terdekat. Dia duduk di tangga. Saya merokok sebatang rokok, lalu dia bangkit dan pergi. Saya tidak terlalu memperhatikan. Saya menerima banyak tamu setiap hari. Aku tidak bisa mengingat wajah semua orang. Namun, keadaan menjadi kacau malam itu. Saya mengetahuinya dari bendera itu keesokan harinya. Aku mendengarnya dari gadis di toko kapal itu. Dia mengirimkan tangkapan layar kepada saya. Nama orang itu adalah Zeng Geng. Dia adalah pewaralaba Zhao Yutong. 2 cabang Yutong Ferrystone telah dibuka. Sebuah keluarga, di bagian barat kota, sebuah perusahaan berinvestasi di jalan komersial di sebelah timur kota. 900.000. Dia tergabung dalam grup WeChat, para pemilik waralaba. Sebuah pesan panjang telah dikirim. Artinya, dia sendiri yang melakukan uji perbandingan hari ini. Kesimpulannya adalah produk-produk Yutong Ferrystone. Namun produk-produk di garasi seberang jalan, tidak berada pada level yang sama. Pemilik bengkel itu adalah saudari Tong. Mantan personel teknis inti. Dia menginvestasikan lebih dari 900.000 yuan. Saya bergabung dengan franchise ini karena rasa ini, aku tahu itu sudah hilang. Dia butuh penjelasan. Kelompok itu terdiam selama 3 menit penuh. Kemudian, pesan-pesan muncul satu persatu. Zeng tua, apakah yang kamu katakan itu benar? Saya kehilangan pelanggan tetap. Saya selalu berpikir, itu adalah masalah pemilihan lokasi. Tunggu sebentar, pemilik bengkel di seberang jalan. Dialah orang yang dulu meracik resepnya. Tuan Zhao keluar dan menyampaikan beberapa patah kata. Zhao Yutong membalasnya 20 menit kemudian. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengerjakan optimasi formula akhir-akhir ini. Tolong beri saya waktu lebih banyak. Zeng Geng menjawab langsung kepada manajer umum Zhao. Anda mengatakan ini 3 bulan lalu. Kedua toko saya mengalami penurunan pendapatan sebesar 15% pada bulan pertama. Angka tersebut turun sebesar 23% pada bulan kedua. Angka tersebut turun 31% bulan ini. Kapan ini akan berakhir? Zhao Yutong mengatakan akan ada rencana baru minggu depan. Zeng Geng hanya mengatakan dia akan menunggu sampai Jumat depan. Jika rasanya masih seperti ini sampai Jumat depan, saya meminta agar diadakannya rapat umum seluruh pemegang waralaba. Obrolan grup kembali hening. Lalu seseorang mengirimkan 1 ditambah 1 ditambah 1. Malam itu, sebanyak 11 orang menambahkan 1 orang ke dalam grup tersebut. Aku tahu, Zhao Yutong tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Jam 8 pagi. Tarik pintu rol hingga terbuka. 3 orang berdiri di depan pintu. 2 pria dan 1 wanita. Mengangkat papan tanda tulisan tangan, tertulis bahwa bengkel Wu Zhenghei tidak memenuhi standar kebersihan. Siapa yang bertanggung jawab jika makanan menyebabkan masalah? Saya kenal wanita itu. Kasir di toko utama tersebut bernama Zhao. Para pelanggan yang mengantre menunggu pintu dibuka terkejut. Seseorang mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Beberapa orang ragu-ragu dan pergi. Saya menghitungnya. 4 orang tersisa. Shen Yu kebetulan tiba dengan mobil van-nya untuk mengantarkan paket tersebut. Niu Jian melihat 3 orang di pintu. Hentikan mobil dan beritahu mereka agar tidak bertindak gegabah. Halangi pintu masukmu, dan biarkan aku mengamati. Ambil tindakan dan pergilah ke kantor polisi. Dia pasti senang jika sesuatu terjadi padaku. Shen Yu duduk di kursi pengemudi. Kedua tangan mencengkram setir. Aku berjalan ke pintu. Dia melirik ketiga orang itu. Bahkan tanpa senjata, kompor tetap bisa dinyalakan seperti biasa. Pemberian makan normal. Pengoperasian awal tungku normal. Setelah aromanya menghilang, semakin banyak orang datang dan mengantre. Seorang lelaki tua menatap papan tanda itu. Dia menghirup udara dalam-dalam lagi. Kemudian katakan kepada orang yang memegang papan tanda, kenapa kamu tidak pergi dan melaporkan semua piring peramal itu di mana-mana. Pukul 10.30 pagi. 2 pria berseragam tiba.
Sujingsi kan? Kami menerima sebuah laporan. Pemeriksaan rutin diperlukan. Semua dokumen ada di dinding. Mereka melihat izin usaha tersebut. Izin operasi 10 detik. Sertifikat kesehatan, buku besar pembelian bahan baku. Buku catatan disinfeksi harian. Seorang inspektur membolak-balik buku catatan saya. Saya membolak-balik beberapa halaman. Dia mendongak dan melirikku. Catatan Anda sangat detail. Mereka melakukannya pada hari pertama pembukaan. Tak 1 hari pun berlalu, suhu harian, kelembapan, nilai pH air garam, waktu disinfeksi telah selesai. Mereka juga memeriksa kompor, rak penyimpanan freezer, saluran pembuangan diperiksa, dan pria tua itu sudah selesai. Tidak ada masalah di lokasi. Semua lisensi dan izin sudah lengkap. Namun, peraturan tersebut menetapkan bahwa setelah menerima laporan, kita perlu mengirim uang. Sebelum hasil diumumkan, kami menyarankan Anda untuk menangguhkan operasional bisnis. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Aku tahu 3 hari ini adalah yang diinginkan Zhao Yutong. Dia ingin saya menghentikan arus pelanggan selama 3 hari. Setan-setan batin dan lainnya menutup pintu. Shen Yu sangat marah sehingga dia menendang tempat sampah di luar. Saya menempelkan selembar kertas di pintu rolling shutter. Bekerja sama dengan inspeksi keamanan pangan, dibuka kembali. Setelah 3 hari, seseorang datang pada hari pertama. Dia menghela napas setelah melihat catatan itu dan pergi. Keesokan harinya, orang lain datang. Kemudian sang bibi mengeluarkan sebuah pena dari tasnya. Saya menulis sebuah kalimat di bawah catatan itu. Menunggu kamu membuka pintu. Pada hari ketiga, terdapat 7 atau 8 pesan lagi di bawah catatan tersebut. Seseorang menulis bahwa baunya paling tidak menyengat di garasi itu. Aku akan datang setiap hari jika pintunya tidak terbuka. Aku belum sempat beristirahat sejenak pun selama 3 hari terakhir. Atur kegiatan sepanjang hari. Bahan-bahan dan peraturan bangunan, malam hari, sup daging sapi instan. 3 hari kemudian, gelombang pembelian panik terjadi segera setelah pintu dibuka. Aku perlu menjaga agar latar belakangku tetap cukup terang. Malam berikutnya, saya menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Halo Tuan Su. Nama belakang saya Wei, dan saya telah bekerja di industri catering selama 8 tahun. Saya melihat video Anda secara online. Saya ingin membahas kemungkinan kolaborasi. Apakah kita bisa bertemu dan berbicara? Oke, tidak perlu terburu-buru. Hubungi saya kapan saja. Pada pagi hari keempat, hasil tes sudah keluar. Semua indikator memenuhi persyaratan. Di antara 3 indikator kesehatan tersebut, E. coli, Salmonella, jumlah koloni tidak hanya memenuhi syarat. Selain itu, produk ini melampaui standar industri. Saya menggunakan selotip transparan untuk membungkus laporan tes tersebut. Itu ditempel di sebelah pintu ranah gulir. Kemudian bukalah pintunya. Ada lebih dari 30 orang yang berbaris di luar pintu. Saya tidak tahu jam berapa mereka tiba. Jadi, lelaki tua di depanku tersenyum ketika melihatku membuka pintu. Gadis itu akhirnya membukanya. Saya menjual 120 porsi hari itu. Saya memposting pesan di WeChat Moments pada malam hari. Saya mengambil foto laporan tes tersebut. Dia hanya menulis 4 kata. Terima kasih atas perhatian Anda. Gadis di toko utama. Kemudian dia mengatakan sesuatu kepadaku. Pak Zhao telah mengubah formula tersebut untuk keempat kalinya bulan ini. Dia menggantikan kepala dapur pusat. Mereka mengambilnya dari zona teknologi tinggi di provinsi tetangga. Seorang koki ahli dengan pengalaman 15 tahun dalam membuat makanan rebus datang berkunjung. Bermargama, berusia lebih dari 50 tahun. Keterampilan tangannya memang cukup mengesankan. Setelah guru Ma tiba, saya mencicipi cairan rebusan yang ada. Kuah sup yang dikocok tidak enak. Setelah dia meninggal, manajer umum Zhao memerintahkannya untuk membatalkan seluruh proyek dan memulainya dari awal. Tuan Ma bekerja selama 3 hari. Hal-hal yang keluar pada hari pertama, Pak Zhao mencicipinya dan mengatakan rasanya lebih enak dari sebelumnya. Namun rasanya masih kurang tepat, jadi saya menyiapkan semangkuk lagi keesokan harinya. Sedikit kurang. Hal-hal dari hari ketiga, setelah Zhao Yutong mencicipinya. Suasana hening berlangsung lama dan lebih baik daripada semua versi sebelumnya. Tapi tetap saja itu tidak baik. Dia berkendara ke garasi saya. Saya mengantre selama 20 menit. Saya membeli satu, dan membawanya kembali ke mobil. Makanlah dengan porsi yang dibuat oleh Master Ma. Aku makan beberapa suapan. Dia mencatat bagian Tuan Ma. Perbedaannya sangat jelas, terlihat di mulut mereka. Saus rebusan buatan Master Ma sangat lezat. Cairan untuk merebus saya ini hidup. Lezat dan hidup adalah 2 hal yang berbeda. Zhao Yutong bertanya pada Tuan Ma, bisakah kamu melakukan hal yang sama seperti dia? Tuan Ma tua sangat jujur. Saya telah bekerja untuk bos Zhao selama 15 tahun. Keahliannya, tidak ada orang kedua seperti saya di antara semua orang yang pernah saya temui. Rumusnya bersifat statis. Orang-orang masih hidup. Hal semacam ini tidak bisa disebut. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di tangan. Zhao Yutong tetap diam. Resep itu seperti partitur musik. Dia adalah seorang musisi. Carilah seorang musisi untuk bermain musik. Lagu yang dimainkan adalah melodi yang berbeda. Kamu tidak perlu datang besok. Setelah Tuan Ma pergi, Zhao Yutong menghabiskan sore hari di kantor. Dia melakukan satu hal. Pekerjaan saya sebelumnya di dapur pusat. Semua yang pernah saya gunakan. Aku mengeluarkan panci untuk merebus. Sumpitku. Catatan tempel yang saya tempel di sisi freezer. Catatan itu berisi tulisan tangan saya. Bintang adas manis, produk yang sudah tua, hari ini ditambah 2G. Lada Sichuan sedikit kaya akan saponin, jadi kurangi sebanyak 3. Cukup tambahkan 5 nyawa ekstrak. Dia menatap baris teks itu untuk waktu yang lama. Namun dia tidak bisa mengerti. Dia tidak tahu bagaimana saya menentukan apakah adas bintang itu Chen. Saya tidak tahu mengapa barang-barang itu dipotong menjadi 3 bagian. Saya tidak tahu bagian mana dari proses tersebut yang diperpanjang selama 5 menit. Hal-hal ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk saya lakukan. Cium aromanya, cicipi, sesuaikan. Dia tidak akan pernah bisa mengulangi beberapa detik itu.
Suasana di dalam kelompok franchisee, kemarahan telah berubah menjadi keheningan. Keheningan sebelum berpisah, dua pemilik waralaba memposting informasi transfer toko. Salah satunya terletak di sebelah barat kota. Salah satunya berada di zona pengembangan. Zhao Yutong mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Dia menyewa pengacara untuk menuntut saya karena melanggar rahasia dagang Anda. Pengacara itu mengajukan 3 pertanyaan. Apakah Anda menandatangani perjanjian dedikasi profesional? Tidak ada kontrak kerja. Apakah ada klausul perilaku profesional? Tidak ada kontrak yang ditandatangani. Rumus. Apakah Anda telah mendaftarkan langkah-langkah kerahasiaan formal? Tanpa keahlian Bapak Zhao, mustahil untuk menemukan cara membuatnya. Tidak mampu memenangkan gugatan. Setelah menutup telepon dengan pengacara, Tuan Zhao memecahkan cangkir itu. Saya sedang sibuk dengan hal-hal lain. Sebuah gudang yang tidak terpakai di sebelah garasi. Kami menegosiasikan sewa bulanan lebih dari 20 meter persegi. 2000 ditambah 12 meter persegi aslinya, sehingga totalnya lebih dari 30 meter persegi. Saya mengubah gudang tersebut menjadi ruang persiapan material dan penyimpanan dingin. Kompor itu tetap berada di garasi aslinya. Gratis setelah pembelian, Shen Yu dari pasar bahan bangunan, rak baja tahan karat dengan harga obral telah tiba. Dan sebuah freezer bekas. Kami menyelesaikan dekorasinya dalam 1 akhir pekan. Setelah wilayah tersebut diperluas, batas harian telah dinaikkan menjadi 120 porsi. Seseorang dari kota tetangga, saya berkendara selama 1,5 jam untuk menjual. Saya membeli 5 porsi sekaligus. Pemilik usaha pengolahan makanan lainnya meninggalkan kartu namanya. Mereka mengatakan ingin membahas manufaktur OEM. Malam itu, nenek menelpon. Ibuku yang menelpon nomor itu untuknya. Ucapan nenek saya menjadi cadel setelah ia terkena stroke. Tapi aku bisa memahaminya. Hehe, apa kabarmu? Nenek yang baik, apa yang Anda jual? Saya akan menggunakan resep yang Anda ajarkan untuk makanan yang direbus. Hahaha, kakekmu juga memulai bisnisnya dari sebuah kios pinggir jalan. Dia tidak mengatakan apapun setelah didorong menjauh. Kembali dan menikah lagi, kamu mirip dengannya saat aku memegang ponselku. Air mata jatuh di tepi kompor. Setetes garam di negara bagian Lu. Ia menguap dengan suara mendesis. Nenek jangan khawatir. Cita rasa ini tidak akan pernah hilang. Nenek tahu Sisi memiliki hidung yang paling indah. Aku menutup telepon dan menyeka air mataku. Buka buku catatan dan tuliskan rencana persiapan makanan untuk besok. Besok adalah hari Senin. Batas waktunya ditetapkan di obrolan grup. Hari Jumat ini, Zhao Yutong baru menimbang badannya pada hari Jumat. Rabu, satu lagi pemilik waralaba telah menarik diri dari toko di bagian utara kota. Cukup pasang papan tanda toko utama dijual. Pemilik waralaba tersebut memposting pesan di grup tersebut. Aku tak sanggup kalah lagi. Saya minta maaf semuanya. Zhao Yutong mengirimkan pemberitahuan di grup tersebut pada siang harinya. Semua pemilik waralaba akan mengadakan pertemuan pada pukul 2 siang hari Kamis. Lokasi, ruang konferensi, lantai 3, Hotel Jinjiang. Dia memesan hotel itu. Biaya sewa tempat lebih dari 8.000. Dia juga memberikan lokasi kepada setiap pemilik waralaba. Masukkan sebotol air mineral ke dalam. Dan brosur merek Yutong Ferrystone. Saya tidak hadir. Saya mendengar semua hal ini belakangan. Wanita muda di toko utama itu pergi ke acara hari itu untuk melakukan. 22 pemilik waralaba menyaksikan seluruh proses tersebut. Di antara 27 toko waralaba, pemilik dari 5 toko sudah berhenti datang. 3 di antaranya akan menjalani proses pengembalian dana lagi. 2 toko ditutup langsung untuk mengurangi kerugian. Zhao Yutong mengenakan setelan bisnis berwarna hitam. Riasan lengkap. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan kelelahan di matanya. Dia membawa kepala dapur pusat bersamanya. Seorang akuntan juga memiliki departemen hukum. Dia menyiapkan presentasi PowerPoint. Sejarah pengembangan merek peraih penghargaan, 3 tahun. Kemajuan dalam pengembangan formula baru. Rencana pemasaran untuk paruh kedua tahun ini. Rencana pengibaran bendera rantai pasokan menyebutkan formula baru tersebut. Suaranya bergetar. Tidak ada yang bertepuk tangan. 22 pasang mata menatapnya. Seperti menatap terdakwa. Presentasi PPT telah selesai. Zhao Yutong bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Mari kita mengobrol. Zheng Geng adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Pak Zhao meninjau PPT tersebut. Tapi saya punya pertanyaan. Resep rahasia keluarga ini milik siapa? Anjing, jari-jari Zhao Yutong mengepal erat di bawah meja. Formula adalah kata kunci inti perusahaan. Tuan Zhao dilindungi oleh hak milik yang berlaku pada waktu itu. Ruangan ini penuh dengan orang-orang yang telah menghabiskan uang sungguhan. Anda tidak perlu mendengarkan retorika humas kami. Dia berdiri. Saya pergi ke garasi seluas 12 meter persegi di seberang jalan itu minggu lalu. 1 gadis dan 1 panci. Aku akan menghancurkan ke-27 toko cabangmu itu. Gadis itu sepupumu yang membantumu membumbui makanan. Keahliannya didasarkan pada resep rahasia keluarga. Ketika orang itu pergi, yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Tidak ada yang menjawab. Namun, semua orang memperhatikan Zhao Yutong. Hu Yu Ekin berdiri, wanita berusia awal 30-an, pemilik toko di jalan komersial itu menginvestasikan 450.000 yuan. Tuan Zhao mengantre selama 3 bulan pertama. Rasanya sudah berubah sekarang. Tidak ada pelanggan tetap. Saya kehilangan lebih dari 2.000 setiap hari bulan ini. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya? Kontrak Anda menyatakan bahwa Anda akan menyediakan dukungan teknologi inti. Sekarang, setelah personal kunci telah pergi, rasa itu tidak bisa ditiru. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini padaku? Pemegang waralaba lainnya. Seorang pria, berusia awal 40-an. Sebuah restoran bernama Slap the Table dibuka di bagian selatan kota. Manajer umum Zhao, saya sudah menginvestasikan begitu banyak uang, dan inilah hasil yang saya dapatkan. Awalnya Anda mengatakan ini adalah pusaka keluarga unik milik Anda. Tidak ada yang bisa menirunya. Rumusnya masih tersedia. Rasanya sudah hilang.
Bukankah kamu sedang kontradiksi dengan dirimu sendiri? Tidak ada resep di garasi seberang jalan. Rasanya 10 kali lebih enak daripada buatanmu. Wajah Zhao Yutong memucat. Izinkan saya menjelaskan. Kami memang sedang melakukan perombakan personal teknis. Sudah 3 bulan. Mohon gantikan teknisi tersebut dengan pekerja yang memiliki masalah serius. Menggali bersama para ahli berpengalaman sama sekali tidak berguna. Karena ini sama sekali bukan masalah rumus. Ini adalah masalah manusia. Kamu tidak akan berhasil. Tuan Zhao, uang saya tidak tumbuh di pohon. Anda tidak dapat menyediakan dukungan teknologi inti. Saya menuntut pengembalian dana penuh. Dia membanting sebuah proposal di atas meja. Kemudian Zheng Gang mengambil foto. Yang ketiga dan yang keempat. Dalam 20 menit kelima, 14 lamaran diajukan kepada Zhao Yutong. Akuntannya sedang menekan kalkulator di sebelahnya. Biaya waralaba dan denda atas pelanggaran kontrak untuk 14 perusahaan ini melebihi 4 juta yuan. Di ruang konferensi, orang yang bisa mendengar suara kotak kalkulator, Zhao Yutong duduk di sana. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak seorang pun mengucapkan selamat tinggal kepadanya setelah pertemuan itu. Satu persatu, ke-22 orang itu berjalan keluar dari ruang konferensi. Sebagian menundukkan kepala. Sebagian sedang menelpon. Tepat sebelum pergi, dia menoleh ke belakang dan meliriknya. Dia menggelengkan kepalanya